Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali hari ini kita akan membahas perbedaan antara wereng batang coklat dengan wereng hijau. Teman-teman, sebenarnya ada 4 jenis wereng. Itu tadi kalau saya sudah sampaikan, ada wereng batang coklat, ada wereng hijau, ada wereng punggung putih, dan yang satunya lagi adalah wereng loreng atau biasa disebut dengan wereng siksak. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas perbedaannya antara wereng batang coklat dengan wereng hijau. Wereng batang coklat ini menjadi vektor atau penyebar virus kerdil batang dengan virus kerdil hampa. Jadi selain dari wereng ini menjadi penghisap cairan dari pembuluh atau sel dari tanaman padi, itu juga bisa menjadi vektor atau penyebar dari virus kerdil batang dan virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa. Nah, dua penyakit ini adalah penyakit yang sangat susah untuk disembuhkan karena dia akan menyebar secara cepat seiring dengan si wereng coklat ini menyebarkan virus ini, dan lebih susah pengendaliannya. Nah, dibanding dengan mengendalikan werengnya daripada virus kerdil batang atau virus kerdil rumput tadi dengan virus kerdil hampa. Nah teman-teman, kalau si wereng coklat ini menyebarkan atau menjadi vektor virus kerdil hampa dan virus kerdil rumput, maka si wereng hijau ini juga selain menjadi penghisap nutrisi ataupun sel yang ada di batang padi, itu juga bisa menjadi vektor atau penyebar dari penyakit tungro. Jadi penyakit tungro ini itu juga penyebabnya adalah virus dan disebarkan oleh si wereng hijau. Nah, kedua-duanya ini menjadi vektor. Jadi kalau tadi saya ulangi, wereng coklat menjadi vektor virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa, sedangkan wereng hijau menjadi vektor atau penyebab dari penyakit tungro yang sama-sama itu adalah virus. Nah, kedua-duanya wereng coklat dengan wereng hijau ini sangat menyukai tanaman padi di usia 10 sampai dengan 20 hari. Jadi mulai menyerangnya itu dari 10 hari setelah tanam sampai dengan 20 hari setelah tanam. Nah, kedua-duanya juga itu mulai menyerangnya pada batang. Jadi mulai menyerang pada batang. Nah, teman-teman, jika di dalam satu rumpun ini ada 15 ekor baik dari wereng coklat ataupun si wereng hijau ini bisa menyebabkan gagal panen. Jadi dalam satu rumpun misalnya ada 30 batang atau 40 batang dalam satu rumpunnya, jika ada wereng hijau ataupun wereng coklat di situ sebanyak 15 ekor, itu bisa membuat tanaman gagal panen atau biasa disebut dengan penyakit fuso. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat biasanya kalau sudah terkena penyakit fuso itu secara serentak itu akan menyebar ke tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, olehnya itu sebenarnya pengendaliannya itu harus di awal. Dan yang kedua, memilih varietas-varietas yang semisal menjadi tahan penyakit. Contoh Impari 42. Ini Impari 42 ataupun Ciliwung itu adalah salah satu varietas-varietas yang sangat tahan terhadap serangan dari wereng, baik dari wereng coklat ataupun si wereng hijau tersebut. Nah, yang keduanya melakukan penanaman secara serentak. Jadi dalam satu areal ini jangan menanamnya itu tidak serentak, karena ini bisa berpengaruh pada serangan yang cukup signifikan.
Dan yang ketiganya, hendaknya menggunakan pestisida hayati ataupun pestisida nabati. Pestisida hayati sebaiknya di dalam kandungannya itu ada jamur basiana dengan trichoderma. Jadi hendaknya dua jamur ini dimasukkan di kandungan hayatinya untuk pestisida hayati. Jadi jamur basiana dengan jamur trichoderma. Nah, kalaupun ingin menggunakan pestisida nabati, hendaknya yang digabung antara insektisida dengan bakterisida ataupun virusida, supaya bisa mencegah kedua-duanya. Selain mencegah perkembangan dari si wereng ini, baik wereng coklat ataupun wereng hijau, itu juga bisa mengendalikan virus yang ditularkan. Nah, walaupun sebenarnya untuk penyakit tungro dengan kerdil hampa dan kerdil rumput ini belum ada obatnya sebenarnya, tapi minimal kita bisa mengendalikan penyebarannya yang masif. Karena kalau kita tidak menghentikan penyebarannya, itu tadi yang terjadi akan terjadi fuso. Nah, kalau sudah terjangkiti hampir 100% misalnya, itu sudah dipastikan akan gagal panen. Karena apa? Nutrisi yang diserap oleh akar ini itu tidak bisa dimaksimalkan oleh daun, sehingga pertumbuhan padi itu akan stagnan, akan menjadi kerdil. Dan ketika berbuah pun itu pasti kualitas dan kuantitas padinya tidak akan baik. Nah, oleh karenanya pengendaliannya itu di awal. Terlebih lagi yang sering terkena penyakit ini adalah tanah atau sawah yang pH-nya rendah. Rata-rata bisa Anda cek yang terserang penyakit tungro ataupun kerdil batang dan kerdil hampa itu pada posisi tanah di pH 5. Jarang sekali tanaman terserang oleh penyakit virus ini di posisi angka pH-nya di 7. Itu jarang sekali, rata-rata itu pH-nya 5. Nah, oleh karenanya sebaiknya di dalam kita melakukan budidaya, selain dari 3 poin tadi yang saya sampaikan, hendaknya selalu memperhatikan pH tanah agar efektivitas tanaman bisa membaik, imunitas tanaman juga baik, sehingga bisa secara alamiah dia menghindarkan atau melawan penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada tanaman padi tersebut. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini, perbedaan antara si wereng coklat dan si wereng hijau yang sama-sama menimbulkan penyakit. Kalau si wereng coklat menimbulkan penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa, sedangkan si wereng hijau itu menyebabkan penyakit tungro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.